Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Farabila Mardiana, mahasiswa dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Masyarakat. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Identifikasi Kebutuhan Belajar dan Kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan konsep identifikasi kebutuhan belajar, kurikulum dalam program pendidikan masyarakat. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja ke videonya. Oke, dalam video ini apa sih yang akan saya jelaskan? Kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis pendidikan luar sekolah beserta kurikulumnya. Yang pertama ada dalam pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan atau kegiatan terorganisasi atau sistematik di luar sistem persekolahan yang tentunya dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap dari pendidikan formal. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal juga bekerja untuk pengembangan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Adapun ragam-ragam dari pendidikan non-formal itu sendiri, yaitu meliputi, sebelumnya ada yang tahu nggak nih meliputi apa aja? Yap, aku jelasin ya. Yang pertama ada pendidikan kecakapan hidup, di mana pendidikan kecakapan hidup ini adalah pendidikan kemampuan, keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Tujuan dari pendidikan hidup ini adalah untuk mendidik peserta didik agar mampu dan terampil dalam membangun hidup dan perkembangannya di masa yang mendatang. Yang kedua, ada pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini ini dapat juga diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan juga informal. Yang ketiga ada pendidikan kepemudaan. Pendidikan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan remaja atau pemuda. Nah, dengan adanya kepelatihan kepemudaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas dan juga pengembangan potensi diri. Yang keempat, ada pendidikan pemberdayaan perempuan. Pendidikan ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas perempuan baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang kelima, ada pendidikan keaksaraan. Jenis program pendidikan keaksaraan ini berhubungan dengan populasi sasaran yang belum dapat membaca dan menulis. Nah, sebelumnya, program ini dikenal dengan istilah pemberantasan buta huruf atau PBA. Nah, sekarang program keaksaraan dikenal dengan istilah kursus kepelatihan dasar atau KPD. Targetnya terbebasnya populasi sasaran dari buta baca, buta pengetahuan umum, dan buta bahasa Indonesia. Yang keenam ada pendidikan, keterampilan, dan pelatihan kerja. Pendidikan ini lebih cenderung kepada program-program yang sifatnya aplikatif untuk menambah dan memperdalam keterampilan-keterampilan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan kerja. Yang ketujuh ada pendidikan kesetaraan. Ada yang tahu nggak nih? Pendidikan kesetaraan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin menyetarakan pendidikannya seperti pendidikan formal. Biasanya dalam hal ini adanya paket A untuk SD, paket B untuk SMP atau LS, paket C untuk SMA atau SLTA.
Adapun satuan pendidikan non-formal yang terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar, dan majelis taklim. Yang pertama ada lembaga kursus. Kursus tetap memenuhi syarat belajar mengajar seperti warga belajar, sumber belajar, program belajar, tempat belajar, dan juga fasilitas. Sistem pengajarannya dapat berupa ceramah, diskusi, latihan, praktek, dan juga penugasan. Pada akhir pendidikan dalam lembaga kursus ini, ada evaluasi untuk menentukan keberhasilan dalam bentuk STTB. Yang kedua ada lembaga pelatihan, ditujukan sebagai penyelenggaraan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan. Selain itu juga sebagai pengembangan sikap dalam diri, pengembangan profesi, bekerja usaha mandiri, dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Yang ketiga ada kelompok belajar. Kelompok belajar adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kebutuhan warga belajarnya. Program belajarnya dapat berupa paket-paket belajar dan juga dapat disusun bersama antara sumber belajar dan warga belajar. Yang keempat, ada pusat kegiatan belajar masyarakat atau bisa disebut PKBM. PKBM ini terdapat di dalam masyarakat yang luas seperti pesantren, perpustakaan, gedung kesenian, rumah ibadah, kebun percobaan, dan lain sebagainya. Nah, lembaga-lembaga tersebut di mana para peserta dapat memperoleh proses belajar mengajar sesuai yang mereka inginkan. Yang terakhir atau yang kelima ada majelis taklim. Nah, majelis taklim ini merupakan lembaga pendidikan Islam non-formal dan merupakan fenomena budaya religius yang tumbuh dan berkembang di tengah komunitas muslim Indonesia. Nah, itu dia materi mengenai pendidikan non-formal. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pendidikan informal yuk. Apa sih pendidikan informal itu? Stay tune terus di video ini ya. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Nah, dalam pendidikan informal ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada pendidikan anak usia dini. Sama halnya dengan pendidikan formal, pendidikan informal juga terdapat pendidikan anak usia dini. Yang kedua ada kelompok bermain atau KB. Kelompok bermain ini menyediakan pendidikan untuk anak mulai dari usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Tetapi di daerah perkotaan, kelompok bermain ini rata-rata ditujukan untuk anak yang berusia 2 sampai dengan 4 tahun. Sedangkan usia anak 4 sampai 6 tahun ditujukan ke TK atau RA. Yang ketiga ada Taman Penitipan Anak. Taman Penitipan Anak ini menyediakan pendidikan untuk anak usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun. Sementara orang tua mereka terutama ibu bekerja, Taman Penitipan Anak ini dibangun dekat tempat kerja orang tua. Tetapi kegiatan di daerah perkotaan lama-lama menjadi pendidikan yang menyediakan kebutuhan untuk mendidik dan merawat ibu-ibu pekerja yang berpenghasilan tinggi. Sementara di daerah pedesaan, fungsi kekeluargaan anak masih dominan. Yang keempat ada posyandu. Posyandu pada dasarnya pos pelayanan terpadu yang merupakan pusat kesehatan masyarakat di mana ibu-ibu hamil dan menyusui datang untuk menerima kesehatan. Nah, sekarang mulai berubah menjadi pusat pelayanan yang lebih luas, bukan saja untuk menerima perawatan saja, tetapi untuk belajar orang tua yang memberikan pelayanan pada anak-anak, khususnya di usia dini. Yang kelima ada Bina Keluarga Balita atau BKB. Tujuan utama dari BKB adalah untuk menyediakan informasi tentang keterampilan orang tua, bagaimana membesarkan dan mengawasi perkembangan fisik, emosi pada anak usia dini. Yang keenam ada pendidikan kedinasan.
Pendidikan kedinasan merupakan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah dan departemen. Pendidikan kedinasan ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri. Pendidikan kedinasan ini diselenggarakan bisa dalam pendidikan formal maupun non-formal. Yang ketujuh ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama yang bersangkutan. Yang kedelapan ada pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh ini dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh bekerja memberikan layanan pendidikan pada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Yang terakhir nih ada pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, kecerdasan, dan bakat istimewa. Sedangkan pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas ujian akhir semester saya mengenai jenis-jenis pendidikan masyarakat. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, stay healthy semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这一次我真的睡着了。